Ya pemirsa, kami masih berada di redaksi Hukum Tengah kita dan masih membahas dengan cukup panas terkait dengan meme yang berujung pidana. Karena kalau kita mencoba menilai sebuah karya, maka tentunya ranahnya adalah ranah dari teman-teman seniman, ranah dari para ahli yang kemudian membicarakan apakah sebenarnya ini masuk etika moral dari bangsa ini. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah harus langsung ditahan, langsung ditetapkan tersangka? Seperti itu. Kalau dari Mas Birbik bagaimana? Kalau dari saya sendiri, tentunya apa yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri itu terlalu dini untuk menilai bahwasanya Triple S ini dijadikan tersangka. Karena itu tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Bahkan sebenarnya kalau kita mengaca pada Undang-Undang ITE, unsur-unsurnya belum terpenuhi. Apalagi tadi yang saya katakan ada putusan MK nomor 105 tahun 2024. Itu. Jadi sebaiknya adalah pembinaan terlebih dahulu, jangan terburu-buru menetapkan Triple S ini, mahasiswi ITB ini sebagai tersangka. Sempat dikatakan ada unsur yang belum terpenuhi. Apa unsur yang belum terpenuhi yang diketahui oleh Mas Birbik? Yang kemudian kayaknya ini terlalu terburu-buru kok langsung ditetapkan tersangka. Pertama, itu tadi unsur kesusilaan kita kan belum tahu. Tentunya kita harus mendatangkan ahli, entah ahli seniman atau apapun itu yang berkaitan dengan seni rupa. Kemudian yang kedua, ini kan merupakan, kalau kita melihat dinamika politik di sini kan, ini bisa dikategorikan sebagai suatu kritikan. Lah, itu juga tadi bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwasanya suatu institusi maupun korporasi atau perusahaan itu dilarang menjerat kritikan-kritikan dengan pasal pidana. Sedangkan apa yang ada pada pasal 45 itu kan mengarahnya ke pidana. Sebagai Ketua BEM FH UNESA 2025, Mas Birbik melihat harusnya gimana sih aparat hukum kita menangani kasus ini? Ketika muncul meme seperti ini begitu ya, dirasa mungkin oh ini meme ini kayaknya akan meresahkan masyarakat, akan jadi viral, akan tidak etis begitu. Kalau menurut Mas Birbik gimana harusnya hukum bertindak? Kalau menurut saya pribadi, yang pertama hukum kan itu sebagai payung dari kita sendiri kan. Yang pertama ya kami berharapnya dari aparat penegak hukum bisa melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum terburu-buru menetapkan sebagai tersangka itu. Karena banyak sekali upaya yang bisa diupayakan, yang bisa diusahakan sebelum menjerat mahasiswi ini tadi. Apalagi kan masih ranah pelajar, masih ranah mahasiswa, masih di ranah pendidikan, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jadi kami sebagai mahasiswa ya berharapnya dibina terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menjustifikasi bahwasanya kita adalah melakukan suatu delik pidana atau tidak pidana. Baik, Pak Yusron, bagaimana Pak Yusron? Apakah tidak terburu-buru, lalu harus bagaimana? Ya, lebih tepatnya. Oke, ada telepon sebentar yang sudah bergabung. Selamat malam. Selamat malam, hukum di tengah kita. Ya, terima kasih. Dari Pak Hasan Mojokerto. Pak Hasan Mojokerto, silakan Pak, pendapat atau sharingnya. Ya. Jadi ini kasus mahasiswa ITB yang membuat meme Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ini cukup menarik ya. Sebenarnya kita harus bisa membedakan antara mengkritik dengan melecehkan. Nah, ini harus dibedakan. Memang benar yang tadi yang disampaikan Mas Taufik Monyong ya, bahwa memang seniman itu tugasnya adalah mengkritik. Tapi kita ini kan Indonesia di negara timur, harus tahu moral dan etika. Bagaimana mengkritik yang baik agar tidak dianggap melecehkan atau yang berbau negatif seperti itu. Tapi intinya kasus ini kan sebenarnya sudah ditangguhkan itu ya, yang mahasiswa ITB. Jadi cuma ini memang tergantung dari kepala negaranya nanti seperti apa. Di sini mungkin kita bisa tahu kebijaksanaannya Pak Prabowo. Apakah kasus ini akan terus berlanjut atau seperti apa. Jadi ini memang sebenarnya juga untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswa yang lain, jangan sampai mengkritik itu jangan sampai keterlaluan lah istilahnya seperti itu. Jadi bolehlah mengkritik tapi asalkan kita tahu etika yang harus kita bawa. Karena kita ini kan negara timur, jangan sampai kebablasan mengkritik seperti dunia barat yang terlalu kebablasan seperti itu. Baik, Pak Hasan. Kita harus tahu diri seperti itu. Terima kasih banyak Pak Hasan. Matur nuwun untuk masukannya. Terima kasih Pak Hasan di Mojokerto. Saya kembali ke Pak Yusron. Pak Yusron, kalau kayak begitu, artinya apakah
layak untuk ditersangkakan, apakah layak untuk dipidana, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua BMF UNESA, ya dibina dulu. Tapi masalahnya itu meme sudah terlanjur nyebar juga kemana-mana. Pak Yusron. Baik, penyidik tidak ada kewenangan untuk membina. Ya pastinya begitu. Kalau artinya layak nggak sih ketika ini langsung ditetapkan tersangka? Secara normatif ada proses untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2014. Setidaknya pernah dipanggil, diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Kemudian dilakukan gelar perkara. Nah, jika terdapat bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, sebagaimana pasal 184 KUHP, dan barang bukti, ya, kembali ke Perkap nomor 6 2019, kemudian dilakukan mekanisme gelar perkara. Nah, tetapkan tersangka. Jika itu memang telah dilalui, itu sah. Tapi meskipun sah, ini masih dalam tanda kutip sah, dapat digugat pra peradilan. Ya, sesuai putusan MK nomor 21 2014. Penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka, itu menjadi objek pra peradilan. Jadi Triple S itu selaku pemohon, jadi pemohon pra peradilan. Termohonnya siapa? Bareskrim Polri. Baik. Nah, sebenarnya gini, secara etika proses yang berlangsung di kepolisian, di pengadilan itu kan sebenarnya kita tidak boleh mengintervensi. Tapi apapun ini kan forum ilmiah. Ya, forum ilmiah dan sah-sah saja. Ya. Dan artinya kalau emang kita mau mempertanyakan terkait apakah memang benar ini terburu-buru dan segala macamnya, forumnya ada di pra peradilan berarti ya, untuk mempertanyakan itu, untuk menguji. Betul. Baik, Mas Johan gimana? Iya, sejak awal saya mengkritisi penanganan terhadap perkara ini, bahwa kemudian karya atau meme ini masuk dalam kategori kritik ataupun dianggap melanggar moral tidak bermoral, itu kita serahkan saja kepada teman-teman seniman untuk menilai karya itu sebagai sebuah karya seni, begitu ya. Tapi penanganan kepolisian atau rezim penguasa saat ini dari alur kasus sebelum kasus meme ini, itulah yang membahayakan kebebasan berekspresi kita. Mulai awal kasus penurunan 5 lukisan Mas Yos Suprapto di Galeri Nasional, pelarangan terhadap pementasan teman-teman teater payung hitam di Bandung, kemudian sampai terakhir meminta take down band karya dari band Sukatani, dan terakhir ini meme dari teman mahasiswa, meskipun bentuknya berupa-rupa. Ya, penanganannya ada yang kemudian pelarangan, ada yang kemudian tekanan, kecepatan langsung menindaki atau begitu, langsung menindak atau gimana? Tetapi rezim penguasa saat ini, kalau dilihat dari runtutan peristiwa itu, saya bisa menilai rezim penguasa saat ini fobia terhadap karya seni yang bersifat kritis. Itu apapun bentuknya ya, apakah ini karya seni melanggar moral atau tidak. Tapi kalau dilihat dari runtutan itu, sebenarnya rezim penguasa. Tapi kan sebenarnya kalau memang dianggap katakanlah melanggar, berarti kan memang harus ditindak. Cuma nanti sebentar Mas Johan, nanti bisa bersuara lagi, kami rehat dulu sebentar, sesaat lagi.